Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menghadiri salat Jumat ini sebagaimana disebutkan dalam surat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Yaitu wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah disuruh untuk memenuhi panggilan salat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk memenuhi panggilan tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara perintah kepada kita sekalian untuk menghadiri salat Jumat, terutama bagi pria, karena yang diwajibkan di sini adalah untuk pria yang telah berusia balik atau yang telah berusia dewasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmat-nikmat yang lainnya pula. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah mengajarkan ajaran yang terang benderang, yang dimana setiap umat, yaitu setiap orang yang mengaku Islam itu wajib mengikuti tuntunan beliau, wajib mengikuti setiap ajaran beliau. Karena Nabi SAW itu bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, itu barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari beliau, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut itu tertolak. Maka selain kita meyakini bahwasanya Nabi SAW itu adalah suri teladan kita, maka setiap apa yang menjadi tuntunan atau perintah atau anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepatutnya kita mengikutinya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah yang mungkin sebagian kita itu pernah mendengar kisah ini tentang kematian dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Nabi SAW memiliki beberapa paman. Di antaranya ada yang beriman dan di antaranya ada yang mati dalam keadaan kafir. Di antara yang mati dalam keadaan kafir ini adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Diceritakan bahwasanya menjelang Abu Thalib itu meninggal dunia, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi pamannya tersebut untuk mendakwahi pamannya itu untuk masuk Islam, untuk mendakwahi pamannya untuk masuk Islam. Maka kita dapat mengambil pelajaran dari awal kisah ini bahwasanya boleh seseorang itu menjenguk orang sakit atau orang yang menghadapi sakaratul maut meskipun itu orang kafir dengan tujuan untuk mendakwahinya. Sedangkan kalau bukan dengan tujuan untuk mendakwahinya, kalau kerabat kita dalam keadaan kafir, maka tidak boleh sama sekali menurut para ulama. Kemudian ketika itu Nabi SAW itu mendatangi pamannya Abu Thalib, dan ternyata di samping pamannya itu terdapat juga sahabat atau sahabat-sahabat dari Abu Thalib, pembesar-pembesar orang kafir, yaitu ada di sana itu Abu Jahal bin Hisham, dan juga di sana adalah Abdullah bin Abi Umayyah.
Ada di sana Abu Jahal dan ada di sana Abdullah bin Abi Umayyah. Maka dapat kita ambil pelajaran juga dari awal kisah ini, setiap orang yang meninggal dunia itu akan ditemani oleh orang-orang yang setipe dengannya. Kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya orang meninggal dunia maka selalu ditemani dengan orang-orang yang setipe dengannya. Maka tukang becak nanti akan ditemani juga dengan teman-temannya tukang becak. Para pejudi juga akan ditemani juga dengan sesama pejudi. Para pemabuk juga akan ditemani juga dengan para pemabuk. Pelaku syirik juga akan ditemani juga dengan pelaku syirik dan seterusnya. Sebagaimana di sini lihat Abu Thalib ketika dia meninggal dunia, Abu Thalib juga ditemani oleh orang-orang yang setipe dengannya. Maka kata Imam Mujahid benar bahwasanya setiap orang yang akan meninggal dunia, Imam Mujahid itu mengatakan dia akan ditemani oleh orang-orang yang setipe dengannya. Maka ini menunjukkan perlu kita berteman dengan teman-teman yang soleh, perlu kita itu berteman dengan teman-teman yang baik. Maka di luar dari kisah ini ada kisah yang lainnya dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini adalah ulama besar hadis. Abu Zur'ah ini adalah ulama besar hadis. Dia memiliki keistimewaan biasa mengkritik cacat dalam hadis. Menjelang sakaratul maut, Abu Zur'ah itu ditemani oleh orang-orang setipe juga dengannya. Di situ ada Muhammad bin Muslim yang pertama, yang kedua di situ ada Abu Hatim. Kedua-duanya di sini adalah ulama hadis. Orang yang setipe dengannya itu meninggal dunia. Bagaimana cara atau kondisi Abu Zur'ah itu meninggal dunia? Diceritakan bahwasanya Abu Zur'ah menjelang meninggal dunia ingin ditalkinkan la ilaha illallah. Karena kita sebagai kerabat dekat atau orang-orang terdekat dari si mayit menjelang mayit ke sakaratul maut, maka diperintahkan untuk mentalkinkan, bacakan atau tuntunkan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi SAW itu katakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah, tuntunkanlah, ajarilah kepada orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Abu Hatim dan Muhammad bin Muslim ini bingung. Abu Zur'ah ini ulama besar. Bagaimana mungkin Abu Zur'ah ini ditalkinkan kalimat la ilaha illallah? Dia ini orang yang sudah mengerti tentang hal tersebut. Maka mereka melakukan hal yang unik. Mereka melakukan hal yang unik, yaitu disebutkan, karena ini ulama hadis, disebutkan sanad hadis sampai matan hadis. Jadi dalam hadis itu ada sanad istilahnya, yaitu yang dimaksudkan adalah rantai periwayat sampai pada matan yang Nabi SAW ingin sebutkan hadisnya. Disebutkanlah mulai dari Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim itu mengatakan dari gurunya. Kemudian sampai kepada Abdul Hamid bin Ja'far. Kemudian sampai kepada Saleh. Kemudian sampai kepada dia berhenti di situ, ingin Abu Zur'ah itu melanjutkannya, hadis tersebut. Ingin melanjutkan hadis yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Muslim. Kemudian orang yang kedua lagi yaitu Abu Hatim. Abu Hatim juga melakukan yang sama. Beliau mengatakan dari gurunya Bunda. Kemudian dari Abdul Hamid bin Ja'far, kemudian dari Saleh, ya. Kemudian setelah itu Abu Hatim mandek di situ, berhenti di situ, tidak melanjutkan sanad hadis tersebut. Ingin Abu Zur'ah itu melanjutkannya. Isi hadisnya itu apa yang ingin disampaikan oleh Muhammad bin Muslim dan Abu Hatim tadi? Isi hadisnya adalah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Namun ingat sekali lagi, masuk surga para ulama jelaskan itu ada dua macam. Yang pertama dukhul awali, yaitu dia masuk langsung ke surga, tidak perlu disisa-sisa lagi dalam neraka. Yang kedua masuk surga, yang penting masuk surga, walaupun itu nanti masuknya belakangan. Nah, hadis tadi kita kembali, jadi Abu Hatim Ar-Razi dan Muhammad bin Muslim ingin menyampaikan hadis kepada Abu Zur'ah seperti itu. Maka setelah Muhammad bin Muslim dan Abu Zur'ah itu menyampaikan hadis tadi, lalu Abu Zur'ah sebelum sakaratul maut, sebelum meninggal dunia, dia kemudian menyebutkan perawi-perawi hadis. Dia menyebutkan mulai dari Bunda, telah menceritakan kepada kami. Kemudian dari Abu Asim telah menceritakan kepada kami. Kemudian dari Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Kemudian dari Khalid, kemudian dari Saleh, kemudian dari Katsir bin Murrah, lalu sampai kepada Mu'adz bin Jabal, lalu sampai kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu,
Lalu sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Abu Zur'ah menyebutkan ucapan tersebut. Abu Zur'ah itu mengucapkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Langsung seketika itu pula Abu Zur'ah meniupkan nafas terakhir. Beliau meninggal dunia setelah mengucapkan barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan Abu Zur'ah meninggal pada tahun 264 Hijriah. Maka coba bayangkan bagaimana orang-orang yang soleh itu teman dengan orang-orang yang soleh pula. Dan bagaimana bayangkan kita lihat orang-orang yang punya keimanan yang kuat, itulah orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat semacam ini di akhir-akhir hidupnya. Maka kita kembali kepada kisah Abu Thalib tadi, bahwasanya ketika Abu Thalib itu meninggal dunia, yang menemaninya itu adalah Abu Jahal, dan yang menemaninya lagi yang lainnya adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika itu Nabi SAW ingin mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku. Dia memanggil pamannya terlebih dahulu. Karena ini masih pamannya. Dia ingin pamannya itu masuk Islam sebelum meninggal dunia. Maka dia katakan pada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkan saja. Ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dimana nanti aku bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nanti aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian di sampingnya tadi ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, itu selalu menggoda Abu Thalib. Dia mengatakan kepada Abu Thalib, mereka mengatakan kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau itu benci terhadap ajaran Abdul Muthalib? Yaitu maksudnya ini adalah ajaran orang musyrik. Lalu ketika itu Nabi SAW juga masih mengulang-ulangi ucapan tadi, "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah." Diulang-ulang terus. Yang tadi juga sahabatnya juga katakan, "Apakah engkau benci terhadap ajaran Abdul Muthalib?" Akhirnya pamannya ini mati dalam keadaan kafir. Ya, pamannya ini mati dalam keadaan musyrik karena tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma mengucapkan saja, pamannya tidak mau. Maka dari kisah ini turunlah ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta." Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Wahai Nabi, engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Karena memang hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah cuma memberikan penjelasan saja, memberikan ilmu saja, penjelasan, mendakwahi. Ini setiap orang itu memilikinya. Namun hidayah untuk mendapatkan taufik supaya seorang itu bisa beramal, supaya seorang itu bisa memiliki keyakinan yang benar, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pamannya di sini Abu Thalib tadi dikatakan bahwa Nabi SAW itu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dia cintai. Maksudnya memberikan hidayah supaya pamannya itu bisa beriman. Namun sudah memberikan penjelasan, Nabi SAW sudah memberikan penjelasan ketika itu. Dan kita dapat mengambil pelajaran di sini, yaitu pelajaran penting bahwasanya orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, ini tidaklah cukup dengan ucapan, tetapi harus disertai dengan keyakinan. Ucapan saja tidaklah cukup. Ya, ucapan saja tidaklah cukup. Namun di sini harus juga disertai dengan keyakinan. Seseorang apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia harus mentauhidkan Allah dan meninggalkan berbagai macam tradisi-tradisi syirik. Dia harus meninggalkan tradisi-tradisi syirik. Inilah mengapa Abu Thalib itu tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, walaupun di lisan. Karena dia tahu kalau orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tradisi-tradisi leluhur yang dulu, yang ini adalah tradisi-tradisi syirik, harus ditinggalkan. Makanya dalam ucapan saja Abu Thalib itu tidak mau. Dalam ucapan saja Abu Thalib itu tidak mau mengucapkannya. Apalagi nanti sampai meninggalkan kesyirikan. Maka dari sini kalau ada orang yang ngaku muslim tapi tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah saja yang berisi bahwasanya seorang muslim itu harus meninggalkan kesyirikan, dia tidak tahu, maka dia itu sebenarnya lebih jelek daripada Abu Thalib dan Abu Jahal. Maka dia itu sebenarnya lebih jelek daripada Abu Thalib dan Abu Jahal. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid setelah membawakan hadis ini, bila mengatakan qabbahallahu man
Abu Jahal a'lamu minhu bi asli Islam. Sungguh sangat jelek sekali. Semoga Allah itu menjelekkan orang yang Abu Jahal sendiri itu lebih paham tentang pokok Islam, lebih paham kalimat la ilaha illallah daripada dirinya yang ngaku muslim. Abu Jahal itu masih lebih mending daripada orang yang ngaku muslim tetapi tidak paham kalimat la ilaha illallah, harus meninggalkan kesyirikan. Demikian yang kami sampaikan dalam khutbah pertama ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat memahami kalimat la ilaha illallah bukan hanya di lisan saja kita ucapkan, dan semoga kita mati dalam keadaan bertauhid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua kisah yang telah kami jelaskan dalam khutbah pertama tadi. Kisah pertama yaitu dari Abu Zur'ah, itu menunjukkan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, karena akhir hidupnya diakhiri dengan ucapan yang baik, ucapan yang agung, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kisah kedua yaitu dari kisah paman Nabi SAW yaitu Abu Thalib, ini menunjukkan orang yang mati dalam keadaan suul khatimah, akhir hidupnya adalah mati dalam keadaan jelek karena dia mati dalam keadaan kafir dan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini adalah diantara ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dan diantara ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan suul khatimah, yaitu orang yang mati dalam keadaan baik dan orang yang mati dalam keadaan akhir hidupnya itu jelek, akhir hidupnya itu buruk. Dan juga ada hadis yang menjelaskan tentang keadaan seorang juga yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Namun hadis ini masih diperdebatkan tentang kesahihannya, yaitu hadis yang mengatakan ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa qafahallahu fitnatal qabri, yaitu barang siapa ya tidaklah seorang muslim itu mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari siksa kubur. Melainkan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaganya dari siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab Ustadznya. Di antara yang mensuaikan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz. Namun sebagian ulama mengkritik pensahihan Syekh Al-Albani, ya, sebagian ulama itu mengkritik pensahihan Al-Albani seperti Syekh Suhaib Al-Arnaud dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ala kulli hal, kalau hadisnya itu adalah hadis yang sahih, maka ini adalah tanda gembira bagi orang yang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, bahwasanya kita doakan orang seperti ini akan selamat dari siksa kubur. Namun kalau orangnya di sini adalah orang yang bergelimang maksiat, orang yang bergelimang dosa, dia pas bertepatan dengan matinya pas hari Jumat ataupun pas dengan malam Jumat ataupun hari Jumat. Bagaimana keadaan seperti ini? Maka ulama Ahlussunnah memiliki keyakinan bahwa setiap muslim yang bergelimang dosa besar maka tetap masih dihukumi muslim, dan dia nanti siksaannya di hari kiamat nanti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahtal masyiah, yaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau Allah menghendaki orang tersebut itu akan selamat dari siksa, dia itu akan selamat selama dia masih muslim. Namun kalau Allah itu menghendaki dia disiksa terlebih dahulu dalam neraka, ya, maka nanti dia akan disiksa dalam neraka terlebih dahulu. Jadi tergantung dengan masyiatillah, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap di antara saudara-saudara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, maka kita berdoa mudah-mudahan mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kalau mereka bergelimang dosa, mudah-mudahan dosa-dosa mereka itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh barakah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekali, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan berselawat kepadanya 10 kali.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkenankan doa-doa kita. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin.